Salam dan salam dia sesarukan kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat hingga akhir zaman. Yang terhormati Ustaz Ahmad Ariful Azam, yang terhormati Ustaz Ahmad Ari Azam sebagai membawa kajian pada pagi hari ini. Saya hormati Ketua dan Samping Mazhab Muhammadiyah Purworejo dan serta seluruh sesama kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat menghadiri kegiatan kajian Ramadan yang bermakna yang disediakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo, Misal Masjid dan Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo. Semoga hadiran kita pada majelis ilmu ini menjadi wasilah seluruh umat rahmat Allah dan rahmat dan juga diampuni dosa-dosa kita dan semakin menggunakan iman serta ketakwaan kita kepada Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang sebagian ampunnya sunat ataupun sunat acara pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Pada pembukaan kedua menyampaikan materi kajian Ramadan bermakna ketika pengumuman keempat dari penutup. Acara pertama itu membuka kitab dan bahasa basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua itu kajian akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ari Aziz Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang mengikuti petunjuk-petunjuknya. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian Ramadan bermakna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar kita dari Matan Al-Jazariyah. Sekarang kita sampai bab huruf lam. Beliau mengatakan babul lamat, bab huruf-huruf lam. Jadi kalau satu disebut lam, kalau banyak lamat. Bab huruf lam, beliau mengatakan wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullahi. Artinya apa? Dan bacalah tafkhim atau tebal. Tafkhim atau tebal di huruf lam dari nama Allah jika huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah, seperti pada lafaz Abdullahi. Jadi ini kalau kita baca, ini hurufnya kan lam semua Pak. Maka kalau dilafalkan Abdullahi pakai wawu kurang tepat. Abdullahi harusnya pakai lam. Abdullahi. Nah yang diinginkan tuh begitu, harus ditebalkan Abdullahi, bukan Abdullahi. Bukan juga Abdullahi. Itu sudah dapat lamnya cuman kurang tebal. Abdullahi atau Abdullahi, yang betul Abdullahi Allah. Tapi kalau kasrah tipis, bismillah la gitu. Kalau fathah atau dhammah, Rasulullah Allah. Nah maksudnya begitu. Itu bab yang pertama. Yang kedua, wa harful isti'la'i fakhim wa khususa al-itbaq aqwa nahwu qala wal 'asa.
Dan bacalah dengan tafkhim, dengan tebal huruf-huruf isti'la. Terlebih pada huruf-huruf itbaq lebih kuat seperti lafaz qala dan asa. Huruf ra, baik. Kita diperintahkan untuk menebalkan lafaz asa. Yang kuning paling bawah, fa'alqa asahu. Dikhawatirkan kalau tidak ditebalkan, tidak isti'la, nanti mirip dengan asa. Yang ayat kedua, baris kedua, wa asa. Kalau yang paling bawah fa'alqa asa, yang atas asa. Artinya beda. Kalau asa itu artinya boleh jadi atau bisa jadi, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu yang itu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Tapi kalau asa itu artinya tongkat. Allah mengatakan fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Musa melempar tongkatnya dan seketika tongkat itu menjadi ular. Coba kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Monggo, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu, tebal lagi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di lafaz Allah tebal, wallahu, Allah pakai lam, jangan wallahu. Bukan wallahu tapi wallahu. Yang bawah fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Monggo, fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Ya, begitu. Itu catatan yang beliau sampaikan. Kemudian beliau mengatakan wa bayyinil itsbaqa min ahattu ma' basatta wa khluf binakhluqum waqa'. Dan bacalah itbaq. Itbaq itu dengan menempelkan lidah ke langit-langit atas dengan jelas pada lafaz ahattu. Kemudian basatta. Adapun pada lafaz nakhluqukum ini ada dua pendapat. Bagaimana jelasnya? Maksudnya begini. Maksudnya Bapak Ibu perhatikan yang warna kuning ahadtu. Harusnya kan kalau ta sukun itu kan mantul ahadtu. Nah, di sini hukumnya namanya idgham naqis. Idgham tapi tidak sempurna. Jadi kita baca dimasukkan ke ta langsung tapi sifat huruf ta-nya masih ada. Jadi kita tempelkan lidahnya ke atas sedikit. Seakan mau mengatakan ta tapi nanti yang keluar huruf ta. Jadi faqala ahadtu, bukan ahadtu tapi ahadtu. Ahadtu. Sangat tipis perbedaannya. Seperti juga pada lafaz la im basatta, bukan basatta tapi basatta.
sifatnya ta didapatkan dulu, kemudian dilafalkan taknya. La im basatta. Kita coba baca yang atas. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Bersama. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط. Kita baca yang ini la imbasatta, la imbasatta. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit. Dan ini hanya ada dua di Al-Qur'an. Ahattu sama basatta. Maksudnya lafalnya hanya dua ini, tapi yang hukumnya sama menjadi 4. Jadi ada 4 lah, kita katakan 4. Dihukumi sama dengan ahattu basatta. Kalau ini kan ta ketemu ta dalam satu kata. Yang mirip dengan itu ayat yang ketiga, farrattum sama farrattu. Coba kita baca. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Kita ulang dari kata min Allah wa min. Kalau ikhfa ketemu qaf langsung samar ke arah huruf qaf. Min qablu ma farrattum fi Yusuf. Kita baca dari awal coba. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Ini dianjurkan, aturannya adalah sifat ta'nya farrattum. Sifat huruf ta-nya masih dapat. Atau di ayat yang terakhir, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Farrattu. Ini namanya idgham naqis. Lidahnya ditempelkan dulu ke langit-langit karena sifatnya itbaq. Nah, adapun yang ini diperselisihkan. Ada yang membaca dengan idgham sempurna, ada yang idgham naqis. Kalau idgham sempurna itu sifat huruf qafnya hilang, langsung ke kaf semua. Alam nakhluq min ma'in mahin. Kalau idgham naqis, sifat qafnya masih ada. Alam nakhluqkum, sedikit ada perbedaan sedikit saja. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Jadi yang ini boleh dua. Mau langsung ke kaf semua, alam nakhluqkum atau alam nakhluqkum, begitu. Kemudian beliau mengatakan wahris 'ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna.
Dan bacalah dengan jelas sukun pada lafaz ja'alna. Ja'alna an'amta maghdubi sama dhalalna. Beliau mengatakan sukunnya harus jelas. Karena kalau tidak, karena kadang ada yang membaca seperti ini, menjadi harusnya dibaca ja'alna, dibaca ja'anna, dhalalna, dhalanna. Itu yang kurang tepat. Sebagian membaca an'amta tapi an'amta, ada n-nya, atau maghdubi. Nah, itu yang kurang tepat. Harusnya sukun sempurna. Ja'alna, an'amta, maghdubi, dhalalna. Kita ambil contoh ayat coba. Ja'alna. Allah mengatakan di sini wa idz ja'alnal baita. Kita baca wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Sama-sama wa idz. Kecil ya, Masya Allah, kecil banget. Ternyata kecil. Kelihatan gak? Ya, yang merah itu. Kita baca harus sukunya jelas ja'alna, jangan ja'anna. Biasa kalau membaca cepat anak-anak restoran begitu kadang lamnya hilang karena makhraj lam sama nun berdekatan, ja'anna. Dan seolah-olah kalau bacanya cepat seperti ja'alna, ja'anna. Kita baca wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Enggak, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Itu. Di Al-Qur'an ada berapa ja'alna? Ada 112. Di sini Allah mengatakan faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Kita ambil contoh yang paling terakhir. Allah mengatakan di akhir-akhir Al-Qur'an wa ja'alna sirajan wahhaja. Monggo wa ja'alna sirajan wahhaja. Haknya juga harus jelas. Wahhaja. Jimnya kemarin apa? Kemarin jimnya enggak boleh basah, enggak boleh becek. Wahhaja, bukan wahhaja, tapi wahhaja. Ja'alna an'amta, kita semua sudah hafal di surah apa? An'amta. Ada berapa an'amta di Al-Quran? Ada 8. Kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Monggo Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ja'alna an'amta dhalalna. Sama dhalalna. Dhalalnya hanya ada satu, dhalalna hanya ada satu. Allah mengatakan wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Monggo wa qalu a idza dhalalna fil ardi
ardi a inna lafi khalqin jadid. Ya, dhalalna. Bukan dhalalna, tapi dhalalna. An'amta wal maghdubi ma' dhalalna. Oke. Kemarin kita mempelajari ra yang tebal dan tipis, kita tapi belum banyak contohnya. Kita ambil di sini. Ya. Ra yang dibaca tebal. Ini contoh-contoh ra yang dibaca tebal. Alladzina kafaru ru. Ar-Rahman, Ar-Rahman. A'anzartahum. Kalau tebal begitu, a'anzar, bukan a'anzartahum. Itu betul, cuman kurang sempurna. Bukan a'anzartahum, tapi a'anzartahum dibulatkan. Unzur wal fajr walayalin ashr. Coba kita baca satu-satu. Alladzina kalau dhammah lebih mudah karena memang sudah dhammah, jadi lebih terbantu tebalnya. Alladzina kafaru. Monggo, alladzi Ar-Rahman. A'anzartahum. Unzur wal fajr walayalin ashr. Yaitu contoh-contoh ra tebal. Contoh lagi, ketika ra sukun diikuti huruf isti'la. Ini harusnya kasrah, ini bukan dhammah. Fil ardi, fil ardi, bukan fil ardi, tapi fil ardi, fil ardi. Ra sukun sebelumnya huruf isti'la sukun. Ra sukun itu ra dimatikan kan? Ra dimatikan maka dianggap sukun. Sebelumnya huruf isti'la sukun. Wal asr, bukan wal asr, tapi wal asr. Ra setelah hamzah wasal, irhamna. Kita baca coba. Fil ard, fil ard, wal asr, wal asr. Irhamna, irhamna. Begitu. Baik, kembali ke matan. Beliau mengatakan wa khallis infitaha mahzuran asa khaufan ishtibahihi bimahzuran asa. Ini yang tadi. Dan murnikanlah infitah. Infitah itu mulutnya kita dibuka, begitu. Infitah dibuka, lidahnya santai, datar, pada lafaz mahzuran dan asa, karena dikhawatirkan menyerupai bacaan pada lafaz mahzuran dan asa. Jadi ada dua kata, tak carikan satu lagi biar kelihatan contohnya. Mahzuran, mahzuran. Baik. Ada aksi ngedit di dalam pengajian ini. Baik, ini Bapak Ibu sekalian. Allah mengatakan, Inna azab rabbika kana mahzura. Ayat yang pertama mahzura pakai za. Yang bawah
Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Sangat tipis. Yang atas pakai za, yang bawah pakai dha. Nah, itu tugas kita hanya yang dikata mahzura harus infitah. Dibuka dan lidahnya mendatar, mahzuran. Mahzuran. Kalau Allah mahzuran, sedikit tebal. Ini yang beliau tadi sampaikan. Harus infitah. Inna azab rabbika kana mahzura. Kita baca inna azab rabbika kana mahzura. Yang bawah tebal, mahzu pakai dha, mahzu dengan mahzu, mahzu dengan mahzu, tipis banget, seperti sama e, o sama o. Gimana? Beda maknanya beda. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Yang bawah wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Yang berikutnya asa dengan asa. Ini yang tadi kita baca. Wa asa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita baca wa asa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau asa, fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Itu antara asa dan asa, mahzuran dengan mahzuran. Kemudian beliau mengatakan wara'i shiddata bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Dan jagalah bacaan syiddah pada huruf kaf dan huruf ta seperti pada lafaz syirkikum, tatawaffa dan fitnata. Jadi di lafal syirkikum, kafnya harus sifat syiddahnya, kuatnya harus ada. Kasyirkikum wa tatawaffa. Contohnya mana? Contohnya ini syirkikum. Hanya ada satu di Al-Quran. Allah mengatakan wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Bisyir. Ini roknya tebal atau tipis Bapak Ibu? Tipis, karena sebelumnya kasrah. Jadi dibacanya bisyirkikum, bukan bisyirkikum, tapi bisyirkikum, begitu. Ini kalau sering dilatih, sering teliti, lama-lama terbiasa. Mungkin langkah pertama mengingatnya begini dulu. Pokoknya kalau roknya itu harakat sebelumnya kasroh, pokoknya tipis. Itu langkah pertama.
Nah, kalau sudah sebulan sudah lancar, bulan berikutnya naik lagi, dibaca tipis kecuali yang ketemu huruf isti'la seperti mirsad. Setelah ra sukun ada huruf sad, maka ra-nya tebal. Inna rabbaka labil mirsad, bukan mirsad tapi mirsad. Tapi kalau sebelum ra itu dhammah atau fathah, tebal semua. Akbar, apalagi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kembali ke syirkikum, kita percepat. Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim qaqur rabbi wa balla wa abin. Beliau mengatakan apabila huruf pertama sukun serupa dan sejenis, maka diidghamkan seperti lafaz qurrabbi, balla, dan bacalah dengan jelas. Kalau di Al-Quran yang terbitan Indonesia udah terbantu itu, langsung ada tasjidnya di atas huruf ra-nya. Dikata qur rabbi. Nah, ini juga terbantu, ini ada tasjidnya. Faqul rabbukum, maka diidghamkan. Fa in kadzabuka faqur rabb, langsung faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa kalau ini mudah, ini kita percepat saja. Kita baca sekali sama-sama. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Di sini ra-nya tebal atau tipis? Anak-anak, ra-nya tebal atau tipis? Tebal. Di sini tebal atau tipis? Tebal atau tipis? Kalau fathah tebal, fathah sendiri tebal. Seperti ar-rahma, zurah. Karena sifat ra sendiri kalau fathah atau dhammah sudah tebal itu. Ra. Nah, di sini baru tipis. Anil qaumil mujrimin, mujrimin. Kemudian beliau mengatakan wa abin, dan jelaskanlah, harus dibaca dengan jelas, di mana fi yaumi maqalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Dan bacalah dengan jelas pada lafal fi yaumi qalu wa hum qul na'am sabbihhu, bukan sabbihu tapi sabbihhu, la tuzigh faltaqam. Qalu wahum. Qalu wahum. Ya, ini harus jelas semua. Lu sama wa, qalu wahum. Sabbihhu. Ini yang agak susah, sabbihhu. Fasabbihhu. Kita baca wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Fasabbihhu. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Hanya ada 3 di Al-Quran. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Di surah Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Kita baca ini, wa minal laili sama-sama. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Ini fathatain ketemu ta itu ikhfa. Dan
sedikit masuk ke makhraj huruf ta. Lailan ta, lailan, bukan hanya bukan lailang ya, bukan lailang tawila, bukan. Bukan juga lailan, tapi samar. Lailan ta, lailan tawila. Karena sebagian anak-anak pokoknya semua yang ikhfa dibaca eng. Itu kurang tepat kalau semua dibaca eng. Tapi untuk permulaan latihan ya nggak apa-apa lah. Tapi nanti harus diperbaiki. Bukan lailan tawila, tapi lailan tawila. Begitu. Mirip, seolah-olah mirip. Beliau mengatakan waddada bistitalatin wa makhraji mayyiz min al-dha'i wa kulluha taji. Huruf dad bedakanlah makhraj dan istitalahnya, sifat memanjangnya dengan huruf dha. Jadi bedakan makhraj ad-dha dengan dha. Dan semuanya terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam lafaz ini, fil dha'ni dhillu dhuhri 'uzmul hifzi ayqidh wa anzir 'azma dhahril lafzi. Ini pakai dha sama dhadhizu. Fi lauhim mahfuz pakai dha. Dalam lafaz zahir ladha syuwal kadmin zalama ughluz zalama dhufrin intazir dhama. Banyak banget. Adfara dhanna kaifa jawa'id siwa. Baru di sini ada aydhina, ini pakai dha. Aydhina dhallan nahli zukhrufin sawa. Kita ambil satu saja huruf dha. Kita ambil satu yang paling terkenal. Karena kadang anak-anak di sini mantul membacanya. Mahfuzah di akhir surah Al-Buruj. Fi lauhim mahfuz. Bukan hanya mahfuz pakai zal, tapi mahfuz. Kita baca dari sini. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Sama-sama. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Ya, enggak boleh mantul mahfuz gitu. Berarti nama Pak Mahfud ini sangat Qur'ani sekali nih, Masya Allah. Dulu orang tuanya berarti terinspirasi dari sini nih. Seperti juga dikata aiqidh. Kok tidak muncul? Baik. Yadhina. Nah, di sini harus dha-nya harus jelas. Alladzi, ini huruf dha, ad-dhi, dha-dhi-dhu. Dan di Al-Qur'an kata aydhin hanya ada satu. Alladzina ja'alul Qur'ana aydhin, aydhin, dhi. Bukan aydhin, bukan aydhin, tapi aydhin, aydhin. Kita baca alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin, 'idhin. Monggo alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin, 'idhin. Nanti ini akan terlihat bedanya di mana anqadha. Nah, nanti di sini perbedaannya nih. Ini di sini anqadha pakai dhad, sampingnya dhahrak pakai dha. Kalau tidak teliti kadang semua dibaca anqadha dhahrak, padahal makhrajnya beda.
Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Apa lagi? Allah mengatakan alladzi astaghfirullah. Next. Kok hilang? Alladzi anqadha dhahrak. Jadi yang pertama anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak, sangat tipis perbedaannya. Tapi meskipun kadang orang belum bisa membedakan, tapi kita ingin apa? Ingin menyempurnakan kita dalam beribadah tilawah kepada Allah. Jadi maksudnya biarlah orang-orang enggak tahu misalkan gitu. Yang penting kita membacanya betul sesuai apa yang Allah inginkan. Seandainya ada yang mengatakan wis rapopo lah ora ono bedane. Bukan itu yang kita cari, tapi kita ingin membetulkan bacaan kita. Karena kita kalau salat itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak, sama-sama alladzi anqadha dhahrak. Sama ada satu kesalahan yang sering saya dengar di surah Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Apa tuh? Ayat yang kedua kayaknya nih. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'an, bukan. Apa Bapak Ibu? Ayat yang kedua, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka, ya. Wa wada'na. Ini dha lagi, wa wada'na. Nah, di sini banyak yang jatuh di sini. Wa wada'na angka, bukan wa wada'na, bukan angka ya. Kadang ada yang membaca angka. Wa wada'na angka wizrak kurang tepat, tapi wa wada'na angka, angka. Wa wada'na anka wizrak. Ada juga yang bacanya wisrak, bukan wisrak tapi wizrak. Kita baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ya, begitu nanti baca ya. Wa wada'na 'anka. Sadrak. Ini masih membahas huruf dha. Yadlalna mahzuran ma'al muhtazir. Muhtazir. Kita ambil kata muhtazir. Allah mengatakan di sini, dari sini Allah mengatakan inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir. Ini kalau kurang tebal nanti dikira ada kalau dibaca muhtazir itu seperti huruf dal kurang tepat, harusnya muhtazir. Zir memang harus sedikit agak monyong dulu, muhtazir. Ini akan saya baca pakai huruf dha. Kalau saya baca pakai huruf dha begini. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir. Itu pakai dha. Kalau pakai dha, fakanu kahashimil muhtazir. Muhtazir. Nah, kita tuntut untuk bisa itu. Ra-nya di sini tipis, muhtazir. Kalau tebal, kalau seandainya tebal maka bacanya muhtazir. Tapi ini tidak, di sini muhtazir. Arsalna tebal atau tipis anak-anak?
tebal. Inna bukan inna arsalna, bukan arsalna tapi inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtadhir, bukan muhtadhir tapi muhtadhir. Kita baca sama-sama. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtadhir. Muhtadhir pendek, bukan muhtadhir. Siapa tadi yang baca panjang muhtadhir? Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Baik, ini kita percepat saja. Afaltum jibahu wa'adta afaltum. Baik, kita percepat. Ada satu lagi yang harus jelas. Tadi kan anqadha dhahrak. Ada contohnya lagi. Ya'addu dhalimu. Ini ya'addu di surah Al-Furqan Allah mengatakan ini dha, ini dha. Nah, ini seperti tadi anqadha dhahrak, bahkan ini tasydid. Jadi dari makhraj dhad ke dha langsung masuk. Wa yauma ya'addu dha. Pas kita membaca ya'addu itu pakai makhraj ad-dha. Ya'addu, pas bilang dha langsung lidahnya maju ke depan makhraj huruf dha. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Tadi Bapak Rian bertanya makhrajnya di mana? Ad-dha, adh-dhi. Makhrajnya di sini, Pak. Sebentar, tak carikan gambarnya. Allah. Nah, ini Pak. Kita lihat yang za. Za itu makhrajnya di depan. Sa, za sama za itu ujung lidah ketemu gigi depan. Sa, za, za. Dan za itu sedikit agak dibulatkan mulutnya karena bersifat isti'la. Zazizu. Yang lainnya kan sa, si, su, zazizu, zazizu. Allah. Asghirul zalimina bil zalimin, begitu, bil za. Kalau huruf dad, ad-dad itu tepi lidah, Pak. Ini huruf dad ini. Mungkin kalau di gambar samping begini kurang jelas, kita ke atas, ke sini, ke sini. Nah, nun sewu Bapak Rianto, nomor 5 kanan kiri ini makhraj huruf dha, ad-dhu. Jadi lidahnya kita itu dinaikkan ke atas agar tepi kanan kiri menyentuh gigi geraham atas. Ad-dha, ad-dhi. Kalau belum bisa dua-duanya, satu aja enggak apa. Makanya kadang ada yang miring Allah gitu. Ad-dha, ad-dhi. Ad-dha, ad-dhi. Dhadhidu itu dhad. Kalau depannya, kalau dha, dhazidu. Ad-dhadidu. Samping kanan kiri lidah ditempelkan ke atas, sama lidah belakang sedikit diangkat. Dirasakan kayak diangkat.
Dhadhidu. Addu. Kalau depan dhadhidu. Dhadhidu. Sangat tipis, dan Allah mengatakan wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ittakhadhtu, ini juga sangat tipis di sini. Ittakhadhtu. Kita baca wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Biar tipis sinnya itu, setelah melafalkan ra tebal ar-ra, tarik dulu ar-ra, tarik ke belakang ar-ra su. Kalau enggak ditarik tidak tipis nanti sinnya. Kalau ma'ar rasuli itu enggak tipis ma'ar rasuli, tapi tarik dulu ma'ar rasuli. Jadi memang harus menggerakkan bibir. Ihdinas siratal mus. Ihdinas siratal mus. Ma'ar rasuli. Ditarik dulu. Mungkin pas latihan agak muncul beringis enggak apa. Tapi nanti lama-lama terbiasa dan tingkat mucunya atau meringisnya itu berkurang. Coba kita lihat di YouTube bagaimana para qari itu membaca begini. Kita lihat di YouTube bagaimana. Wifi-nya connect enggak, Mas? Oke, wifi-nya sudah connect. Kita lihat bagaimana para qari itu membaca. Wa yawma ya'addu adh-dhalimuna. Kita lihat yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul. Kalau orang Arab asli mucu-mucunya bahkan sudah berkurang. Qulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila. الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم. Kita perhatikan ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول ويوم يعض الظالم على يديه. Kita perhatikan pergerakan bibirnya. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا Rib Hanfa. ويوم يعض Baik, demikian. Yang terakhir, ini masih Allah sama Allah, kita percepat. Ya, pas sudah selesai. Besok kita masuk bab nun dan mim bertasydid dan mim sukun. Ini mudah insyaallah. Bapak Ibu sudah hafal semua ini. Besok kita cepat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan satu. Do sama za. Oke. Kalau za kan di depan sini Pak nggih. Za. Zadzi zubaz. Kalau za. Kalau dha agak belakang dikit. Dhazi zubaz itu dha. Kalau dha belakang lagi. Dhazi zubaz. Seperti gambar ini. Ini ujung lidah nggih, ujung depan. Itu di ujung itu hurufnya ada ta, za sama ta. Ada dha sama za sama tha. Sa sama za sama sa. Nah, dha di samping sini, dha. Gha Pak nggih. Dha. Nggih. Nggih ini dha. Jadi mana? Tingkatannya begini Pak, tingkatannya, nah ini nih. Jadi tiga ini semua ini keluarga makhraj depan yang nempel di gigi, ujung lidah ketemu gigi. Ta, da sama to. Tatitu, dadidu, tatitu. Itu depan semua. Kemudian yang tengah-tengah sasisu, zazizu, zazizu. Zazizu. Bawah, yang bawah, gigi bawah, sasisu, zazizu, sasisu. Begitu. Memang harus, kalau latihan makhraj begini tidak bisa sehari jadi Pak. Jadi kalau di pondok itu anak-anak bisa sebulan sampai 3 bulan, baru kemudian di pondok tahfidz, baru kemudian silahkan menghafal begitu. Berarti kalau kita sudah tahu di pengajian, tinggal di rumah praktek Pak. Tapi kita maklumi kalau sudah dewasa itu banyak kesibukan, kemudian apalagi yang sampun sepuh niku dimaklumi nggih. Oh nggih. Min yaumil Jumat nggih. Pertanyaannya boleh atau tidak ngoten nggih? Baik, al-jumu'ati. Nggih. Pertanyaan Pak Badar adalah apabila ada 2 dhammah, boleh enggak yang satu dimatikan? Begitu. Seperti yang kami tahu, tidak boleh Pak. Kita baca seperti yang ada di ayat, terus harus disempurnakan semua. Mi yaumil jumu'ati. Ini di sini, mi yaumil jumu'ati. Ini juga seperti, ini masih sama dengan lafaz ini, berarti jibahuhum mana? Nah, ini di sini. Di sini di matan Al-Jazari Bapak disebutkan watturrama wa'azza ma'afattum wasaffiha jibahuhum alaihim. Membaca dengan jelas lafaz itturra wa'azza
afadtum, dan juga di lafaz jibahuhum. Kalau boleh dimatikan maka dibaca jibahu. Apa tuh? Susah kan Pak? Susah. Kalau tadi kita bisa karena jum'ati itu setelah jum'a itu mudah. Kalau ini jibahuhum gimana bacanya? Jibahu. Susah kan? Jibahuhum. Coba di sini ya. Ini dhammah double. Kalau mau kayak tadi jum'ati berarti jibahu. Ketemu mati lagi. Enggak bunyi nanti malah. Makanya sudah dibaca seperti yang tulisannya ada. Begitu. Itu sebatas yang kami tahu hari ini, Pak. Boleh jadi ada ulama nanti yang enggak apa-apa gitu, atau ada ulama yang berpendapat lain, boleh jadi ada. Wallahu a'lam. Begitu. Monggo Pak Rianto. Tadi ada idgham naqis. Lajeng? Oh. Birunnah dan bighairi gunnah mungkin Pak nggih. Niku nanti insyaallah kita akan masuk di bab di sini Pak. Besok berarti. Nih, wa adghiril ghunnata min nunin wa mim mimin. Bab besok. Jadi ada idgham bi gunnah, hurufnya ya nun mim wawu, bila gunnah lam sama ra. Kalau yang tadi itu idgham naqis karena makhrajnya berdekatan seperti ahadtu, basatta. Ada lagi nanti idgham mimi. Mim ketemu mim. Begitu Bapak? Oke. Sami-sami. Sudah Mas siapa? Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Al-Fardin atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Kami sampaikan kita kajian Ramadan 1427 Hijriah hari Kamis bertepatan 16 Ramadan bertepatan dengan 5 Februari sebesar Rp227.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan rangkaian acara kajian Ramadan bermakna pada kesempatan hari ini. Mari kita duduk dengan baca hamdalah dan berdoa bersama-sama. Saya akhiri kata sahabat doa. Mohon waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.